Aha, Stasiun berapa? 23 lampu merah. Jangan kaget, mulai 2015 semua orang bisa cari untung di semua negara anggota ASEAN. Oh, good. How much this one? No, not Jangan juga bingung, semua punya peluang yang sama untuk sejahtera. Bersama kita siapkan Jakarta sebagai tuan rumah yang ramah bagi seluruh masyarakat ekonomi ASEAN. Oh iya, antar saya coba. Oke, terima kasih. Ya. Lanjut anak-anak. Pak Gubernur sudah menuju ke gedung Stikas. Kiri. Ini tadi sebelum masuk tadi, Pak. Lokasi asrama kita nanti di mana? Lokasi asrama kita ini Pak. Ini, nah ini. Di belakang ini guest house. Sekarang di situ kita ada. Dua, Di pemancingan sudah ada semua. belum Pak. Belum Pak. Nanti guest house yang akan datang rencana di sini. Di nomor bukan. Ya, Pak. Yang ada ke sungai, tapi di nomor 9. Kenapa nggak mau sini? Lebih bagus. Nah, ini bukan tanah kita. Pas sudah. Tanah kita berarti saya mau kasihkan sini. Oh, ini bukan tanah. Banyak rumah Pak. Departemen Agama sebagian. Mari Pak, mari Pak. menurut Bapak, apakah Bapak sendiri pernah coba dokter? Coba jadi stand up comedy ya. Oh, asik. Baik. Oke Pak, terima kasih bincang-bincangnya Pak. Mari Pak. Ya itu tadi. Ini stand pendidikan yayasan. Monggo Pak. Ini sekretariat yayasan Pak, yang ini stand Tangerang Pendidikan. Mari Pak. Tolong dikasih jalan Pak. Ini stand stiker Pak. Ini stand stiker. Yang insya Allah tahun ini menempati gedung ini Bu ya. Setelah di
saya kalau sakit, orang saya bisa ke puskesmas kan. Ingat jadi. Iya, yang dekat. Boleh. Ayo, buat. Satu lagi. 1, 2. Ya. Oke, mari Pak. Tidak dibantu oleh pendamping, biarkan Ananda berkreasi. Kami meminta, kami harapkan kepada ayah bunda. Insya Allah Anandanya sudah berani. Seperti ini, setelah ayah bunda berkreasi mewarnai, bunda tidak perlu khawatir. Nanti akan ada panitia yang akan memberikan nama Ananda Ini PK, Pak. beserta Ananda. Ini PK. Baik, kita akan mulai ya. Saya akan menghitung sampai dengan 5. Kami harapkan ayah bunda untuk meninggalkan tempat area lomba. 100 siswa banyak Pak. 100 siswa TK dari Kecamatan Ciracas. Iya, selamat datang Pak Mari Pak. Eko. Ini 100 siswa ini Pak. Tolong Ibu dikasih jalan. Oh iya. Tolong dikasih jalan. Terima kasih Pak atas kunjungannya. Terima kasih. Selamat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Bapak dan para hadirin sekalian, Bapak Gubernur yang kami hormati, Kampus Pondok Karya Pembangunan DKI Jakarta ini memasuki usia ke-39 tahun. Bapak Ali Sadikin bersama Bapak Dr. Andes Kiai Haji Kaprari Ridwan, Bapak Dr. Honoris Causa A.M. Fatwa, Bapak Letjen Purnawirawan Haji Sudirman almarhum, dan Bapak Laksda TNI Purnawirawan Dr. H.M. Sukmadi almarhum telah merintis pendirian PKP sebagai proyek monumental MTQ nasional ketiga tahun 1972 di Jakarta. Pendirian PKP yang juga disponsori oleh bersama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, Pusat Dakwah Islam, Koordinator Dakwah KODI, DKI Jakarta, Pusat Pendidikan Dakwah Islam PTDI, dan Panitia Nasional Penyelenggara MTQ Nasional ketiga tahun 1972 memperoleh penetapan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor D Rumawi 3B 14-23-1973 tentang pengukuhan pembentukan Pondok Karya Pembangunan DKI Jakarta. Hal ini telah mengilhami provinsi-provinsi lain dalam mendirikan proyek-proyek monumental MTQ, diantaranya Narbada, Surabaya, Samarinda, dan lain-lain. Bapak Gubernur yang kami hormati, dalam 10 tahun terakhir PKP DKI Jakarta telah mengalami kemajuan yang sangat pesat di bawah kepemimpinan pendahulu kami, yaitu Bapak Insinyur Tubagus Muhammad Rais, yang beliau juga mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta.
Kami persilakan Bapak berdiri. Ya. Pembangunan sarana dan prasarana kampus yang nyaman dan asri, pembenahan manajemen dan peningkatan kualitas pendidikan telah dicapai dengan baik. Prestasi siswa baik di bidang akademik maupun bidang non-akademik telah mencapai tingkat nasional bahkan internasional. Terakhir pada bulan Februari 2015 yang lalu, Bapak Gubernur, siswa-siswa PKP mendapat prestasi yang membanggakan di bidang robotik, yaitu meraih 2 medali emas dan 2 medali perak pada kejuaraan internasional robotik Games di Singapura. Kami mohon yang berprestasi dapat berdiri. Ya. Bapak Gubernur yang kami hormati, pada kesempatan periode sekarang ini sesuai dengan arahan pembina yayasan dan sejalan dengan PKP sebagai proyek monumental MTQ nasional ketiga tahun 1972, maka kampus PKP akan dikembalikan kepada kekhasannya sebagai lembaga pendidikan dan pembelajaran Al-Quran serta keunggulannya di dalam kejuaraan MTQ minimal di lingkungan DKI Jakarta. Di samping itu, sekalipun terdiri dari sekolah umum, kampus PKP akan dikembalikan ruh dan nuansanya sebagai sebuah pesantren, yaitu satu sistem pendidikan yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan dimaksud, Yayasan PKP masih menghadapi kendala. Meskipun sudah ada Masjid Baitul Sidqi, wakaf dari Ibu Nani Ali Sadikin almarhum, akan tetapi belum ada asramanya. Pernah disindir oleh Gus Dur kepada Ketua Pembina Bapak Kaprawi Ridwan, pondok kok tidak ada asramanya, kata Gus Dur. Alhamdulillah, ketika pengukuhan pengurus di Balai Kota tanggal 22 Januari 2015, Gubernur Ahok secara spontan menyatakan akan membangun asrama untuk kampus PKP, asrama dengan kapasitas 1000 siswa. Ketika pengurus kembali audiensi yang kedua, Bapak Gubernur pada tanggal 10 Maret 2015 di Balai Kota, beliau menegaskan sekaligus saja dibangun untuk 2000 siswa, kata beliau. Bahkan ketika kami bersama Wakil Ketua Pembina Bapak AM Fatwa Senin sore di Balai Kota, Bapak Gubernur berkenan akan mencanangkan pembangunan asrama PKP untuk 2000 siswa pada kesempatan ini. Dengan demikian, ke depan dengan nuansa ke depan kampus PKP akan menjadi pesantren sekolah umum berasrama dengan nuansa keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia, berintegritas, semangat yang tinggi, berdisiplin bersama anak-anak dari keluarga yang tidak mampu untuk mencapai prestasi terbaiknya di dalam kampus ini. Keunggulan lainnya menjadi cita-cita PKP ialah siswa-siswa menguasai bahasa Inggris, bahasa Arab, serta bahasa Mandarin yang prospektif ke depan. Bapak Gubernur yang kami hormati, dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan perasaan kami dan warga PKP dan juga tentunya masyarakat DKI Jakarta pada umumnya bahwa kami merasakan bahwa Jakarta perlu dipimpin oleh seorang pemimpin yang berkarakter dan berintegritas seperti Bapak Gubernur. Kami mendoakan Bapak Gubernur berhasil untuk memimpin Ibu Kota Jakarta sebagai sebuah
kota metropolitan yang modern tetapi tidak terserabut dari akar budaya dan kepribadian bangsa Indonesia. Demikian laporan kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya serta meredai usaha kita bersama. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba saatnya sambutan Gubernur Imak. Sambutan Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Siswa berprestasi serta pemberian penghargaan. Dewan Pembina Yayasan Pondok Karya Pembangunan, Bapak Ki Haji Kafrawil Ridwan beserta jajaran Pondok Karya Pembangunan, Bapak Ki Haji Amidan beserta jajaran, para kepala satuan pendidikan dan unit kerja yang hadir, para guru, karyawan, para siswa, hadirin undangan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita mengucap syukur kehadirat Tuhan. Kita hari ini ada kesempatan di dalam hari ulang tahun PKP yang ke-39. Kita bukan hanya meresmikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, tapi kita juga akan mencanangkan pembangunan asrama untuk kapasitas 2.000 siswa. Kalau ditanya kenapa ini begitu penting, saya yakin sekali Gubernur Pak Ali Sadikin dulu mempunyai konsep tentang program Muhammad Husni Tamrin. Lalu kita membangun sekolah menengah umum unggulan negeri MHT Muhammad Husni Tamrin. Tapi yang saya lihat ada sedikit persoalan. Yang masuk ke sana ini lebih banyak orang yang mampu. Padahal di Jakarta banyak keluarga yang tinggal di rumah yang begitu sempit. Nah, bagaimana mengharapkan ada SDM yang baik untuk belajar kalau tinggal di rumah tidak ada tempat belajar? Nah, makanya kami harap sekolah-sekolah seperti ini itu bisa menolong siswa-siswa kita yang tidak punya ruang belajar yang baik, punya ruang belajar yang baik. Dan yang menariknya di PKP, kita bukan cuma menyiapkan siswa jadi pintar, tapi kita mengajarkan juga akhlak untuk mengerti tentang Allah yang Maha Esa, tentang mengasihi, tentang Islam yang rahmatil alamin. Nah, ini yang kita butuhkan saat ini. Ketika dunia begitu kacau, ada kelompok-kelompok tertentu beda menafsirkan kitab suci saja bisa dianggap pantas untuk dibunuh. Nah, makanya saya yakin ke depan kita harus menyiapkan sebuah generasi yang mengerti tentang ajaran Islam, karena penduduk Indonesia rata-rata Muslim, yang tentang rahmatil alamin. Nah, inilah yang perlu kita lakukan. Jadi kita tidak ingin anak-anak yang tidak mampu itu dibiarkan tidak ada. Nah, tugas kami adalah mewujudkan keadilan sosial ini. Dan kami sangat melihat potensi dari Yayasan PKP. Kita bisa membangun banyak tempat. Dan kita tidak ingin lagi satu anak pun tertinggal tidak bisa sekolah. Karena masa depan ke depan ini persaingannya adalah persaingan, bukan hanya persaingan ilmu, tapi jauh lebih penting ada persaingan akhlak. Ini yang mau kita lakukan di sekolah ini. Dan kita berharap banyak pada para guru-guru, para pembina dan yayasan, terdiri dari tokoh-tokoh yang baik, yang sudah punya nama baik. Saya sangat optimis apa yang dicita-citakan dari Pak Gubernur Ali Sadikin dulu, itu akan kita wujudkan bersama. Terima kasih. Dilanjutkan penandatanganan prasasti peresmian pencanangan pembangunan asrama kepada Bapak Gubernur yang didampingi Wakil Ketua Badan Pembina
Ketua Umum Yayasan PKP dan Ketua Stikes, kami persilahkan. Tepuk tangan untuk Mahal, para hadirin sekalian. Terima kasih Bapak Gubernur DKI Jakarta yang telah menandatangani pencanangan pembangunan gedung santri 2000 santri dan peresmian gedung Stikes serta gedung olahraga dan seni PKP DKI Jakarta. HUT PKP ke-39 yang didampingi Jakarta. Ya, inilah tumpeng tasawuran HUT PKP ke-39. Tumpeng akan diserahkan kepada Ketua Umum Yayasan PKP DKI Jakarta. Terima kasih Bapak Insinyur Basuki Cahayapurnama, Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Demikianlah acara seremonial peresmian gedung Stikes dan GOR PKP serta pencanangan gedung asrama santri Yayasan Pondok Karya Pembangunan DKI Jakarta.
sejahtera. Allah berkaramat, Allah yang bilang doa temamu sejahtera. Allah dengan jangutku dengan misai hantam kecombe di kamu salah putih dengan jangkutku dengan misai. Dengan jangkutku dengan misai hantamku dengan misai. Nyawangku tanya di dalam badan Allah ya parapinya manusia Tuhan di nyawang Ramadan Tuhan berjebe oh tetap pulang orang berjebe. Siumpang mirasi ulah karena lawana. Naik ke langit. Tepuk tangan yang meriah untuk SMA PKP. Kasep di sini Bud yang salang beberapa Allah wahai saudara. Allah wisuda mari rubuh salang beberapa wahai saudara. Inilah tari saman dari SMA. Inilah tim paduan suara SMA PKP. Kami haturkan kepada kita hadirin tetap hormat kepada Kita optimis karena ini didirikan dengan visi yang jelas sebetulnya. Dari zaman Pak Ali Sadikin, Pak M. Fatwa, ini visinya jelas. Kita pengen ada sekolah umum, tapi anak-anak itu dilatih seperti anak pesantren. Nah ini cocok dengan program Jakarta. Ini kan Pak Ali Sadikin kan ada program untuk atasi kemiskinan proyek MHT itu. Jadi bisa bayangin kalau kamu tinggal di rumah yang sempit, bagaimana kamu bisa punya waktu belajar yang baik. Nah kita nggak mungkin memperbaiki rumah gitu banyak, belum lagi transport. Jadi kalau anak-anak di Jakarta punya pesantren begitu besar, anak-anak yang rumahnya sempit itu bisa tinggal di sini, punya ruang belajar yang baik. Dan kita bisa mendidik mereka itu betul perilakunya juga diubah. Kalau
tinggal di tempat kumuh, lingkungan yang kumuh, yang biasa buang sampah aja bisa ditonton, yang biasa lihat orang merokok lah atau apa gitu. Jadi dia jadi kebiasaan. Kadang-kadang mengurangi kan dibentuk karena kebiasaan lingkungan. Kalau kamu biasa lihat orang judi semua, kamu anggap judi biasa. Nah, jadi kita harapkan kalau kita bisa mencoba anak-anak yang pintar di sini, dilengkapi dengan ilmu yang benar, yang Islam, yang rahmatin alamin gitu ya, tentu akan mengubah konsep Indonesia. Jadi kita mau siapin anak-anak di Jakarta itu, kita ini sekarang 40% usia 16-18 tahun itu tidak sekolah. Karena dia malas, tapi bukan malas, transportnya berat. Rumah juga belajar nggak mendukung. Iya, jadi kita ingin bangun, langsung aja kapasitas 2.000 lah saya bilang. Tanahnya luas. Ini 18 hektar di sini. Kita yang bangunin, ini kan yayasan boleh dibilang yayasan plat merah sebetulnya ini. Ini nih yayasan plat merah ini. Ini plat merah loh nih. Jadi ini yayasan plat merah yang menentukan nanti mengangkat pengurus semua tuh juga gubernur. Jadi ini betul-betul yayasan milik Pemprov DKI sebetulnya. Dari DKI juga, mereka juga bayar. Dari juga. Jadi ini Pak Ali Sadikin yang ngajak Pak Empat, Pak Empat bisa cerita Pak. Saya tambahkan sedikit ya. Jadi ini tahun 72 Jakarta jadi tuan rumah penyelenggara MTQ nasional yang ke-5 tahun 72 September ya. Itu memutuskan semua kontingen seluruh Indonesia bahwa setiap penyelenggaraan MTQ nasional harus ada peninggalan monumental. Nah, dimulai oleh Gubernur Ali Sadikin sebagai tuan rumah. Inilah ditunjuk karena ini 18 hektar sebagai monumen peninggalan MTQ nasional ke-5 tahun 72 di Jakarta. Nah, namanya Pondok Karya Pembangunan. Pondok itu artinya pesantren. Itu bertemu dengan ide Pak Ali Sadikin namanya dinamisasi madrasah. Jadi jangan madrasah itu kudukan, kolot, begitu. Ini harus dinamis. Nah, jadi pengembangannya nanti ini dinamis di bawah bimbingan pemerintah DKI. Nah, ini kembali Pak Ahok, masalah optimisme, masalah dinamis, anggota DPD 33 orang juga optimis dibakatnya udah menggulirkan hak pendidikan. Ya, saya juga optimis. Dia proses jalan, pecetnya juga baru tahun 2016. Jadi minimal e-budgeting 2016 berdasarkan e-musrenbang sudah lengkap saya penuhi. Jadi saya pengen jadi contoh bagaimana sebuah provinsi melakukan sebuah e-musrenbang sampai e-budgeting secara elektronik semua. Dan masyarakat kita buka untuk lihat. Jadi kalau saya dipecat 2016 pun saya udah puas karena tujuan saya sudah tercapai. Santai aja. Kalau komentar tentang mereka seberapa komentar mereka? Seberapa optimis mereka tuh bisa menggulirkan itu sampai kata jawabannya walau alam karena kekuasaan itu milik Tuhan. Tapi wisata kuliah nanti Bapak nggak ikut rangkaian kan? Lihat kan tunggu saya kita makan dulu. Saya masih di belakang, tunggu saya di depan. Satu menit. Jalan dulu ya. Pak. silakan ke ini kamera ini. Selamat buat foto selamat. Pak keren nih Pak ya? Hah? Keren nih? Keren. Dulu sama Pak Jokowi masih tanah-tanah lampu gitu dulu Pak. Parah banget. Masih bolong-bolong tanah gitu. Iya. Sekarang udah jadi bagus begini spalanya. Oh keren banget. Diomelin. Jokowi kan nggak mungkin ngomel.